Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Lu tahu jam berapa saat ini? Jam 4,8 menit, guys. Gue tuh nggak bisa tidur lagi ya. Kemarin kalian udah nge-share banyak hal di Instagram gue dan ya lu tahu kan kalau gue tuh iseng-iseng dan gabutnya gue itu adalah mencari sesuatu hal yang lagi hype banget di luar sana gitu kan. Nah, ternyata gua kesangkut atau nyentol atau ya tertarik dengan ada satu token. Nah, ini menarik banget. Tapi sebelum itu, gue mau informasiin ke kalian kalau tren saat ini kondisi market kripto itu memang lagi masa fase penurunan, ya akumulasi lah bahasanya ya. Bayangin aja di angka Bitcoin sendiri itu mengalami penurunan 2,9% di 24 jam terakhir ini. Dan tapi nggak apa-apa, kita bakalan langsung masuk aja ke segmen yang sering kalian tunggu-tunggu yaitu segmen BT. Waduh, apa tuh Bang BT? Bedah token. Nggak nyambung banget ya sih bete beda token kata, udah pokoknya intinya kita nyambung-nyambungin aja ya kan, hidup tuh udah harus disambung-sambungin, cukup perasaan kita aja nggak pernah nyambung, aduh aduh aduh. Oke, apa tuh Bang yang kita harus ketahui nih yang lagi hype banget di luar sana? Oke, jadi kita bakalan ulik-ulik tentang ya ini dia namanya apa tuh? Rise Kingdom. Ini lagi hype banget di luar sana dan kodenya itu di CoinMarketCap kalau misalkan kalian mau cari informasinya tuh ATOZ. Jadi ATOZ ya. Kalian ketik aja di CoinMarketCap kalau misalkan kalian mau dior. Bentar, kalian denger gak sih suara anjing gue tuh bunyi? Oke. Oke, saat ini si Rise Kingdom ini dia di angka 0,1374 dan sudah mengalami kenaikan 0,91% per kali tag video ini. Oke. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi volumenya ya, dia mengalami penurunan di angka 11,10% ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga memang lagi fase penurunan tapi ini lagi hype banget di luar sana, guys. Oke. Nah, tapi untuk market cap-nya sendiri dia di angka 38,642350. Jadi 38 juta dolar ya. Wah, ini keren-keren lumayan banget nih ada token-token baru seperti ini ya. Oke, terus di sini kita melihat bahwa si Rise Kingdom ini berada di jaringan BIP20 atau Binance Smart Chain dan ternyata dia sudah diaudit oleh Hyken ya. Kalian bisa cek sendiri Hyken itu auditnya seperti apa. Gue udah pernah cek sih sebenarnya dan keren. Ya, ini juga sama seperti Certik ya. Seperti itu jalurnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi harga sendiri, ya ini wah ini gila sih kenaikannya, terus penurunannya. Jadi intinya ini bergerak ya. Ini, token yang benar-benar antusiasmenya tuh, lagi menggila ya saat ini. Karena memang lagi hype banget guys, makanya gue juga sempetin untuk membedah token ini, ya. Oke, terus apalagi yang kita bisa share ke kalian? Oh ya, ini udah kalian pasti nanya, "Bang, Bang ini udah di mana aja Bang diperjualbelikan?" Tenang tenang, kita bakalan bahas ya. Wait wait wait, kita melihatnya di markets. Nah, ternyata si Rise Kingdom ini ya, dia sudah listing di Max ya. Habis itu dia sudah Bitrue, Bitmart, di Givenext ya, dan ada L-Bank. Dan kalau misalkan kalian perhatikan confidence-nya itu high, 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 high. Itu gila tinggi banget, guys. Dalam artian tuh kalau high, high kan ada kan biasanya low, ada yang apalah sedang segala macam, ini tinggi. Jadi antusiasmenya atau kepercayaannya token ini di Exchange, Bitrue, Bitmart, Diginex gitu, L-Bank, ya itu memang terpercaya. Dan ada satu lagi yang kalau misalkan kalian mau lebih tahu, ternyata dia juga sudah listing di DivX ya. Jadi DivX ini, gue udah pernah bahas si DivX ini tuh, exchange ya, friendly banget lah, kalian bisa cek aja di video gua, tapi kita lebih fokus untuk membahas si, Rise Kingdom ini dulu, oke? Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya, yang kita perlu bahas Bang di sini? Oke, kita bakalan melihat untuk dari segi, ininya, holdersnya. Saat ini holdersnya itu di 2.467 dan ingat, ini yang paling keren banget dari segi Atos dan kenapa juga gue lagi mau membedah token ini, karena kenapa?
karena total supply-nya hanya 3.700.000.000. Wah, ini gila murah banget sih, maksudnya dikit gitu kan. Ya, seperti itu dan hal yang menarik gue juga udah pernah lihat di sini adalah holdersnya. Ya, di sini ada L-Bank, ada Max, ada Guide IO. Wah, ini menarik nih. Jangan-jangan kan di sini belum ada ya, di Guide IO di sini belum ada ya. Jangan-jangan sepertinya dia bakalan listing di Guide IO, guys. Ya, kita udah bisa cek-cek di situ. Oke, tapi nanti bakalan kita update-update lagi. Nah, saat ini kita bakalan lebih untuk melihat lagi, masuk ke websitenya dia. Dan satu hal yang sangat-sangat menurut gue kagum kayak, wah anjir, kita disambut di awal udah ada animasi ya, menarik nih. Dan oke, sebenarnya apa sih Bang ya daripada si Rise Kingdom ini? Menurut kalau misalkan kalau gue lihat di sini, jadi kita tuh Rise Kingdom ini adalah semacam game play to earn ya, game balap gitu kan. Kita bisa balapan di sana gitu kan. Habis itu kita bisa mendapatkan hadiah daripada hasil balap kita itu. Dan menariknya dia memakai apa ya, kalau misalkan karakternya di sini keren-keren ya. Tidak seperti game pada umumnya gitu kan. Gamenya ini dipakai yaitu unta, wis. Ini kalau misalkan kalian udah pernah umroh gitu atau pernah ke Arab Saudi gitu kan, kalian udah pasti sering banget lihat namanya unta-unta seperti ini. Tapi ini kerennya lagi itu dimodif, guys. Dan gue juga udah share apa, gue juga udah ulik-ulik ya, ternyata kita bakalan lihat, apa ya, trailernya gitu kan. Nah, kalau di sini kalau misalkan kalian lihat di sini, wait. Kita play dulu dan nah kalau misalnya kita lihat nih jeng dibuka gitu gerbangnya, anggap aja kayak pacuan kuda gitu, tapi ini pakainya karakternya unta. Wis, hembusan nafasnya gitu kan, ini gameplay to earn dia jelaskan kayak gitu. Mereka berlari dan memperlihatkan karakter-karakternya, ada kipas angin nih turbo dan ini kayaknya peternakan ya. Jadi ada lu tau gak sih kayak kuda tuh kan, kuda tuh ada peternakan, kita masukin di kandang, terus kita kasih makan, kita rawat. Namanya juga hewan peliharaan yang kita mau mereka menghasilkan uang, ya nggak sih? Nah, di sini ada wih ini yang ini keren banget tuh, yang ada kipas-kipasnya tuh kayak kayak turbo banget gitu kan. Wih, ada warna biru, warna kesukaan gue dan kita finish. Wah, akhirnya kita mungkin bisa mendapatkan hadiah. Wih, ada siput juga tuh. Oke, itu yang tadi kita bisa lihat daripada trailer daripada si Rise Kingdom ini, seru ya. Oke, kita langsung ngulik-ngulik dulu, ya ini karena pertama, kita bakalan membedah ini secara, lebih dalam lagi dan oke di sini kita ada customize to win ya. Oke, terus ya di sini ada kita bisa apa namanya memberikan, partisipasi kepada misalkan kita lagi mau bermain nih, lagi bosan, lagi gabut gitu kan, ya udah kenapa kita nggak main game aja gitu, main game tapi bisa dapat uang, seru, menarik guys. Ya di sini kerennya lagi ya si Rise Kingdom-nya ini tuh dia memiliki, apa namanya, untuk dari segi tim ya atau developer-nya itu mereka cantumin dan mereka nggak, apa namanya, nggak sembunyi di belakang layar gitu. Dia malah mereka, sertakan linked-nya sama Twitter-nya di sini ada ini kalian bisa lihat aja, ada GM-nya, ada Co-nya, CFO-nya, marketingnya, business development-nya. Wah, ini menarik ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sudah ada, pemberitaan di CoinMarketCap, Google Cloud, Unreal, Vermoto, Aweas, dan Binance, CoinGecko, dan lain-lain untuk segi marketingnya mereka. Ya, nice. Dan di sini apa nih ya, di sini mereka kayak tempat, kalau misalkan kalian mau apa ya, media sosialnya nih, ada banget, banyak banget dan disertakan juga ada kalau misalkan kalian mau thread gitu kan, kalian di sini ada apa, langsung linknya tinggal kalian klik-klik aja seperti itu. Oke, apa sebenarnya yang menarik? Yang pertama adalah mereka menyertakan, NFT-nya ya, mereka menyertakan NFT-nya. Oke, nah NFT-nya ini di sini. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat nih seperti kayak apa ya, tempat bermetamorfosisnya si unta-unta ini atau karakter-karakter kita nantinya seperti apa. Ini menarik banget nih, ada
Kalian tinggal pilih aja menurut lu karakter lu yang cocoknya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan gue sukanya warna biru ya berarti otomatis gue sukanya pasti pilih Obsidian Blue Bolt gitu kan. Kalau misalkan kalian suka army ada Regulate Camo. Wis keren banget nih. Dan ini ada juga yang sedikit salfok gue yaitu kuda ya sama lion. Wis, ini singa-singa nih sama kuda-kuda. Wah, keren keren keren. Nah, mungkin kayaknya bakalan mereka update lagi karena soalnya tadi kalau misalkan kalian ada di trailernya ada seafood ya. Ada seafood lucu banget, guys. Seafood-seafood gimana gitu ya kan. Oke, itu dari segi NFT-nya. Jadi kalian tinggal mengklik apa aja karakter yang kalian mau pakai balap gitu kan. Oh, gue sukanya yang ini, Bang. Gue sukanya ini. Udah, tinggal klik gampang langsung pakai balap ya. Oke, terus habis itu kita bakalan membahas dari segi gamenya. Ya, dari segi gamenya sendiri, nah ini sangat menarik ya. Di sini dijelaskan ada NFT marketplace-nya, ada camel building-nya, ada camel racing-nya, next to run, package of aspect ya. Wah, ini keren banget nih. Ya, di sini ada mekaniknya di kayak ini kayak udah apa ya? Kayak arena balap yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan gue tuh anak GP banget ya. Jadi tapi semenjak Valentino Rossi udah nggak bermain guys ya, gue udah jarang nonton MotoGP gitu. Gue jarang guys. Aduh. Wah, ini keren banget tuh. Ada 8 track dan 3 mode. Wis, ini kayaknya bisa drifting ya. Ini lu bayangin ya dia. Gue lagi bayangin unta-unta itu ngedrift. Wis. Seru 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 seru. Wah, ini keren banget ya. Apa tempat arenanya untuk kita bermain seru-seru. Ya, namanya juga game NFT gitu kan. Oh ya, gue sedikit catatan. Ini tuh basisnya metaverse ya. Ini basisnya metaverse yang memang sudah mengaplikasikan dunia modern di masa depan seperti apa. Pada intinya kita bisa bermain game dengan dengan fitur, dengan suasana, dengan kondisi yang berada di dunia metaverse atau banyak hal yang kita bisa dapatkan di dunia metaverse ya. Maksudnya apa ya? Experience-nya itu lebih dapat aja gitu kalau misalnya di dalam dunia metaverse dan kita bermain game dan plus-plusnya lagi kita bisa dapetin uang. Itu kan yang paling penting gitu kan. Bermain sambil dapat uang. Nah, udah gitu aja pembahasan terkait hal ini, tapi kita lebih fokus ke roadmap karena ini namanya BT ya. Kita bakalan membedah token apakah ini produktif atau prospek atau segala macam, ya kita bakalan bahas di sini. Dan untuk saat ini dia bakalan berada di kuartal ketiga yaitu white papernya, website, teaser videonya dan udah dirilis juga. Dan ternyata guys, kalau misalkan kita melihat di sini ada kuartal keempat terakhir di tahun 2022 mereka bakalan fokus di NFT-nya. Dan untuk alpha gameplaynya segala macam itu baru dimulai di tahun 2023. Intinya roadmap-nya ini sepertinya dari Rise Kingdom-nya benar-benar perjalanannya masih panjang banget. Oke. Dan kita bakalan melihat prospeknya seperti apa dengan kondisi saat ini apa yang kita bisa baca dari sini, oke? Dan di sini kuartal kedua beta gameplaynya, terus sponsor dan mereka bakalan iklan pasti. Dan kuartal 3 public gameplay one, oke. Terus ada battle-nya dan wah banyak banget nih. Public gameplay itu mereka ya intinya mereka perjalanannya masih panjang. Untuk tahap saat ini mereka bakalan fokus di NFT aja. Oke. Seperti itu ya pembahasannya. Oh ya, sedikit gua paling penting juga yaitu adalah mereka ini ya Rise Kingdom ini bukan hanya berfokus kepada metaverse, mereka nggak hanya berfokus kepada gamenya, mereka ternyata membangun ekosistem di dalamnya yaitu tokennya ya. Kenapa mereka harus membangun tokennya juga? Karena kenapa? Kalau misalkan kalian mau membeli NFT, kalau misalkan kalian mau upgrade karakter kalian, kalau misalkan kalian mau farming atau kayak beternak, kan di sini kayaknya ada peternakannya juga deh. Kalian bisa mengembangin unta-untanya, singa-singanya, kuda-kudanya kalian sehingga mereka menjadi banyak sepertinya bisa ada deh nanti ya. Nah, itu ternyata kita semua bisa membelinya atau uang yang kita harus pakai itu adalah tokennya ini namanya si Atos ya. Atos nih, keren banget ya. Token Atos namanya. Gue tadi udah sempat
bahas, yaitu mereka di jaringan BIP 20 ya, seperti itu. Dan sangat menariknya juga di sini mereka ada pembagiannya opportunity-nya, yaitu untuk investor 24%, dan ini ya welcome, kita bakalan bisa dapetin uang yang jauh lebih banyak dengan hanya bermain saja. Dan di sini ada play to earn 30% alokasinya, dan ada ini ya yang paling penting juga di dalam dunia pertoken-tokenan, yaitu kita bisa staking dan hasilnya kita dibagi 15%. Timnya untuk namanya juga tim developer itu harus berkembang biak guys ya. Gue sepakat untuk tim 15%, advisernya 5% dan tracernya 11%. Ya, menarik banget. Oke, di sini ternyata ada dijelaskan juga public sale price-nya 0,0100 guys. Total raise-nya dia udah $4 juta, 403. Circulation tokens-nya 74 juta ya. Oke, dan initial circulation-nya itu 2%. Ya, seperti itu apa yang kita bahas, dan ternyata ini juga udah udah dibahas di koin investasi ya. Untuk kalian yang mau white paper-nya, kalian bisa download aja. Gua udah sertakan di link deskripsi biar kalian bisa menjadi bahan Dior kalian. Bahan mengulik-ulik gitu kan. Namanya juga kita smart ya. Kita bakalan mengulik, kita bakalan ngedior token yang benar-benar prospek seperti apa. Ini gue cuman ngebimbing kalian, oh ini ada bahan nih kalau kalian misalkan mau Dior gitu kan. Kalian silahkan lebih teliti lagi, misalkan kalian punya perspektif sendiri bagaimananya, tinggal eksekusinya nanti di lapangannya kalian yang menentukan. Dan ternyata di sini juga mereka punya channel Telegram ya untuk serial Indonesia, untuk area Indonesia gitu kan. Mereka sudah punya 1824 ini 1000 atau 1000 orang atau cuman 824. Kalian bisa masuk aja, nanti gua updatein di Instagram gua. Oke, seperti itu aja pembahasan daripada si Rise Kingdom-nya ini. Nah, di sini yang tadi gue spill itu kayaknya bakalan ada guide IO sih di sini ya. Dengan kita melihat chart ini nih. Yang nomor 12 nih kayaknya waduh, ini keren ya. Oke, seperti itu aja. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Seperti apa pandangan kalian menurut terhadap Rise Kingdom ini atau Ziatos ini dengan hanya supply 3.700.000.000 aja. Wah, ini kayaknya masa depan cerah nih. Tapi ingat, kembali lagi kepada kalian, eksekusi kalian, dana kalian ya seperti apa di lapangan, seperti apa. Gua hanya sebatas memberikan bahan pertimbangan aja agar kalian bisa jauh-jauh lebih dalam lagi untuk mendior. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan support gue menuju 25.000 subscriber. Dan titip salam buat keluarga kalian di jam 4:30 ini ya. Oke. Atau kalian bangunin, Pak, Mah, dapat salam dari Bangkai. Ntar kepala kalian digetok aja. Oke, seperti itu aja pembahasannya dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.